10 tahun Jokowi jadi presiden, 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024, rezim yang dia bangun adalah rezim atau negara para maling yang memfasilitasi kaum oligark dan para kleptokrat menjadi para maling. 10 tahun bangsa Indonesia kehilangan kesempatan emas untuk menegakkan demokrasi dan membangun ekonomi yang berpihak pada rakyat. Tak henti-hentinya serangan jahat diarahkan kepada Jokowi. Padahal saat ini dia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mereka yang melakukan itu adalah kelompok politisi yang ada di luar koalisi pemerintahan. Di satu sisi mereka berharap bisa menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi di sisi lain mereka tidak ingin Prabowo berhubungan dekat dengan Jokowi. Kebencian pada Jokowi itu sudah di atas batas normal. Mereka melakukan hal-hal keji, termasuk menyerang istri dan anak-anak Jokowi. Salah satu yang paling keras dalam menyerang Jokowi sejak dulu adalah Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Baru-baru ini Amin Rais kembali menyerang Jokowi. Dia menyebut bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, negara ini hanya membangun sebuah rezim yang menguntungkan para maling dan kaum oligarki. Amin Rais menyatakan bahwa bangsa Indonesia kehilangan kesempatan emas untuk menegakkan demokrasi dan membangun ekonomi yang berpihak pada rakyat. Namun Presiden Jokowi tak pernah merespon serangan keras dari Amin Rais. Jokowi yang enggan memberikan perhatian terhadap Amin Rais sebagai bentuk pembiaran. Bahkan bisa diartikan sebagai penegasan bahwa Amin Rais tidak memiliki pengaruh bagi Jokowi. Ketidakpedulian ini tidak hanya berbicara soal hubungan personal, tetapi juga soal posisi Amin Rais dalam kancah politik Indonesia yang semakin marginal. Sikap Jokowi ini mungkin menjadi cara untuk memberitahu bahwa Amin dengan segala klaim dan kritiknya tak lebih dari nothing, sosok yang tidak memiliki dampak berarti dalam peta politik Indonesia saat ini. Serangan Amin Rais terhadap Jokowi itu memang bukan hal yang baru. Selama bertahun-tahun Amin Rais memang dikenal sebagai sosok yang kerap melontarkan serangan kejam terhadap pemerintahan Jokowi. Waktu itu dia berada di pihak oposisi yang mendukung lawan tanding Jokowi, Prabowo Subianto. Ketika Prabowo telah merapat ke Jokowi, Amin seperti skoci yang kehilangan arah. Dia tak bisa merapat ke Prabowo sekaligus tak bisa menjadi oposisinya. Namun tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Amin Rais terhadap Jokowi ini termasuk klaim bahwa pemerintahan Jokowi hanya menguntungkan segelintir orang termasuk kaum oligarki dan para kleptokrat sejatinya tidak didasarkan pada bukti yang jelas. Tuduhan tersebut lebih bisa disebut fitnah atau kenyinyiran yang tidak memiliki landasan. Orang bisa nyinyir atas banyak hal tanpa repot-repot dituntut pembuktian. Namun sebenarnya gampang untuk menyangkal tudingan Amin Rais itu. Pertama, perlu ada bukti hukum yang secara logis bisa dituduhkan ke Jokowi. Misalnya, kalau Jokowi korupsi, apa yang dikorupsinya? Kalau melanggar hukum, maka hukum mana yang dilanggarnya? Bukti kedua adalah faktanya Jokowi memiliki tingkat kepuasan publik yang tinggi selama masa jabatannya. Survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Semua orang bebas bersuara, tapi suara terbanyak adalah fakta yang paling konkret. Keberhasilan Jokowi dalam membangun infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik
mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Selain itu, program-program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya juga turut memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah. Hal itu menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi secara umum diterima dan diapresiasi oleh banyak kalangan. Tuduhan Amin Rais bahwa pemerintahan Jokowi telah merusak kesempatan Indonesia untuk menegakkan demokrasi juga perlu dikritisi. Karena Amin Rais tidak membawa bukti apapun. Apakah pernah Jokowi memenjarakan orang yang mengkritiknya? Para pembenci Jokowi bebas mencaci maki Jokowi sejak dulu. Dan itulah demokrasi. Meskipun itu tidak beradab dan barbar, tapi atas nama demokrasi tak pernah ada pembungkaman. Serangan Amin Rais yang menyatakan bahwa Jokowi harus diadili karena kejahatan yang dilakukannya merupakan tudingan umum oleh para pembenci Jokowi. Mereka kehabisan kata-kata dan membuat gambaran imajinatif tentang dosa-dosa Jokowi. Oleh sebab itu, mereka menghendaki Jokowi untuk diadili. Padahal, kalau mereka memang memiliki bukti valid, Jokowi bisa saja diadili. Tapi sebelum itu mereka harus benar-benar punya bukti untuk menyeretnya. Masalahnya orang-orang itu asal bunyi biar terlihat gagah dan heroik. Tapi sejatinya tong kosong yang nyaring bunyinya. Jika memang ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi atau pihak-pihak terkait dalam pemerintahannya, maka proses hukum yang transparan harus dilakukan untuk membuktikan atau membantah tuduhan tersebut. Dengan tidak adanya bukti yang jelas, tuduhan tersebut hanya sebagai fitnah belaka. Seharusnya dalam dunia politik yang sehat, setiap kritik dan pendapat harus disampaikan dengan objektivitas dan berdasarkan pada bukti yang sah. Masyarakat Indonesia berhak untuk mengetahui kebenaran mengenai segala tuduhan yang dilontarkan terhadap pejabat negara, termasuk Presiden Jokowi. Tuduhan tanpa bukti yang jelas hanya akan merugikan sistem demokrasi itu sendiri dan menciptakan ketidakpastian bagi rakyat. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa kritik tanpa dasar hukum yang jelas akan merusak kredibilitas dan integritas seorang tokoh politik, sekaligus memperburuk hubungan politik yang sehat di negara ini. Amin Rais tentu berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Namun sebagai orang yang kenyang pengalaman, mestinya dia bersikap bijak. Jangan suka pansos dan ingin dilihat oleh orang banyak. Oleh karena itulah dia berteriak-teriak agar dianggap seorang pemberani. Kondisi Amin Rais saat ini memang menyedihkan. Kalau dulu saat Prabowo jadi oposisi, Amin masih dianggap sebagai tokoh kunci. Tapi sekarang tidak ada yang mau menganggapnya demikian. Bahkan Prabowo sendiri tak mau mengajaknya dalam koalisi pemerintahan. Situasi politik Amin Rais itu mengingatkan kita pada celutukan Gus Dur. Celutukan itu diduga sebagai sindiran terhadap Amin Rais. Pada saat Amin Rais memimpin sidang istimewa di MPR yang menghasilkan turunnya Gus Dur dari kursi presiden, Gus Dur sempat berkata, preman-preman itu akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Sepertinya celutukan Gus Dur itu terbukti jadi kenyataan. Tokoh sebesar Amin Rais hari ini hanya menjadi peran figuran. Jangankan untuk masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran, untuk bertemu Prabowo saja dia kesulitan. Itu terlihat dalam sebuah video viral yang menunjukkan Amin Rais mencegat Prabowo untuk memberikan selamat atas keberhasilannya yang memenangkan pemilu di sebuah acara pernikahan. Situasi itu menggambarkan posisi Amin Rais saat ini. Maka jika Amin Rais bersuara lantang dan sibuk mencaci maki Jokowi, barangkali itu menjadi salah satu pelampiasan atau kondisi politik figuran yang dialaminya. Amin Rais tampaknya benar-benar telah menjadi gelandangan politik.
Pasalnya, meskipun ia mencoba terus mengkritik Jokowi, faktanya Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi rival Jokowi dalam pemilu tidak menampungnya dalam koalisi pemerintahan. Keputusan Prabowo untuk tidak mengakomodasi Amin Rais dalam koalisi pemerintahan mungkin menjadi bukti bahwa Amin Rais kini kehilangan relevansi politiknya dan tak memiliki tempat dalam pusaran kekuasaan Indonesia. Oleh karena itu, Amin Rais terus menyalahkan Jokowi, meskipun tidak ada substansi yang mendukung tuduhannya. Dia hanya sedang mencari panggung politik dengan melakukan segala cara. Dendam politik Amin Rais pada Jokowi seperti sumur tanpa dasar. Dia terus meronta-ronta untuk melampiaskan kondisi politik yang sedang dihadapinya.